Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Speedweek, Hervé Poncarol memuji peningkatan pesat Quartararo. Ia menilai Quartararo telah menunjukkan ketangguhannya di MotoGP 2021. Salah satu peningkatan itu ialah pada MotoGP Le Mans Quartararo berhasil menduduki posisi podium, walaupun lintasannya basah. Bagnaia dan Fabio telah meningkat sangat jelas dalam beberapa bulan di lintasan hujan. Sungguh luar biasa betapa mereka telah meningkat. Hal itu juga berlaku untuk Fabio yang dulu sangat membenci hujan. Ia berkendara sangat lambat di tengah hujan, ucap Poncarol. Dikutip dari Speedweek, Hervé Poncarol menegur para pembalapnya. Tak segan ia pun memberikan peringatan bahwa jangan banyak alibi. Mau tidak mau, ia menekankan pembalap KTM Test3 harus beradaptasi dengan ban dan meningkatkan diri di kualifikasi. Anda harus masuk ke Q2, ini penting, dan berada di 3 garis pertama grid jika Anda ingin melakukan sesuatu dalam balapan. Q2 sangat penting, tapi 2 pembalap Test3 MotoGP kami belum pernah berada di Q2 tahun ini, ucap Poncarol. Selain itu, Hervé Poncarol menegaskan bahwa para pembalap KTM wajib segera menyadari kelemahan mereka dan bangkit di seri berikutnya. Mereka harus bisa menemukan jawaban tepat ketika masalah mulai muncul. Inilah inti balapan. Jadi kami tidak boleh mengeluh tentang kekurangan ban depan. Ini bukan tujuan kami. Kami harus cepat dengan semua yang kami miliki, ucap Poncarol. Dari laman Instagram pribadi milik Valentino Rossi, ia terus mempersiapkan dirinya jelang menghadapi balapan MotoGP Italia 2021. Salah satu persiapan Rossi dilakukan dengan berlatih di range bersama para pembalap VR46. Beberapa wajah pembalap top pun turut terlihat dalam sesi latihan itu. Salah satunya Luca Marini. Latihan di Moto Range, tulis Rossi pada akun Instagramnya. Dikutip dari GP1, livery 3 warna bendera Italia akan dipakai di motor Luca Marini pada Grand Prix Italia. Tahun ini, tim Sky VR46 Sponsorama Racing dan Luca Marini yang akan berlaga di GP Italia pertama sebagai pembalap MotoGP dengan livery nasionalisme. Ducati akan turun dengan paduan warna hijau, putih, dan merah untuk nomor 10 milik Marini. Ini akan menjadi balapan yang penting bagi saya. Track itu favorit saya. Dari seluruh kalender dan selalu menyenangkan bisa balapan di sana. Ducati selalu kuat di Mugello. Saya berharap bisa melakukannya dengan baik dan bersenang-senang, ucap Marini. Dikutip dari Paddock GP, Jack Miller resmi memperpanjang kontraknya di tim Ducati Lenovo. Ia akan tetap memacu motor Desmo Sedici hingga akhir musim 2022. Manajemen Ducati mengambil langkah cepat untuk mengikat Miller usai tampil memukau dalam 2 balapan terakhir. Saya senang bisa melanjutkan petualangan saya dengan Ducati pada musim depan. Mengenakan warna-warna ini adalah kehormatan besar bagi saya. Lalu bisa memenangkan 2 balapan terakhir dengan Desmo Sedici adalah mimpi yang menjadi nyata. Sekarang saya hanya akan berkonsentrasi pada musim ini, ucap Miller.
Dikutip dari Motorsport, Jorge Lorenzo mengaku kesal dengan sikap kurang adil yang ditunjukkan manajemen Yamaha kepada Morbidelli. Bahkan Lorenzo pun menganjurkan agar Morbidelli mempertimbangkan untuk pindah ke tim lain secepatnya. Meski menunjukkan performa luar biasa di MotoGP 2020, Morbidelli nyatanya tidak mendapatkan perhatian lebih dari tim Yamaha. Franco juga bisa mulai bicara dengan pabrikan lain atau pabrikan yang menginginkannya. Tapi sekalinya ia pakai helm dan naik motor, ia harus fokus mengeluarkan potensi terbaiknya dan menunjukkan kepada Yamaha bahwa mereka sudah salah besar tak memberinya perlakuan yang adil, ucap Lorenzo. Dikutip dari Duto Motori Web, usai Pecco Bagnaia yang menyindir Marc Marquez mengenai perangkat whole shot. Ini giliran Alex Espargaro mengemukakan pendapatnya mengenai hal itu. Menurutnya, motor akan berakselerasi lebih baik jika mempunyai banyak perangkat. Sepeda berakselerasi lebih baik dan kami memiliki lebih banyak perangkat. Ya, benar. Sekarang sangat sulit bagi pengendara untuk pergi, karena ada banyak hal yang perlu diingat. 2 perangkat ditambah tombol untuk elektronik. Ya, itu sulit. Tapi kami di MotoGP, kami adalah pembalap terbaik di dunia. Kami harus terbiasa. Honda memang salah satu motor terbaik, tapi perangkat starternya masih bukan salah satu yang terbaik. Saya pikir itulah mengapa Marc Marquez tidak begitu senang dengan perangkat awal, ucap Espargaro. Dikutip dari Motosan, Johan Zarco menyatakan tidak setuju jika VR46 bergabung dengan Ducati. Dikarenakan munculnya kesepakatan baru ini dapat menyebabkan struktur seperti Pramac Racing mengalami beberapa perubahan. Dia mengaku sudah nyaman dengan struktur yang ada saat ini. Hubungan antara Pramac dan Ducati sangat bagus, tapi mungkin ada beberapa bisnis yang akan mengambil alih jika itu terjadi. Semua orang memainkan kartu mereka dan saya pikir Pramac juga terintegrasi dengan baik. Jika ini terjadi, ini tidak akan terjadi dalam waktu terdekat. Ini membuat saya setidaknya 2 atau 3 tahun untuk memimpin. Jika VR46 memimpin di Ducati, itu tidak akan langsung terjadi, ucap Zarco. Dikutip dari Paddock GP, media Italia dan Prancis memberitakan Gigi Dall'Igna yang dirumorkan menjadi manajer tim Honda menggantikan posisi Alberto Puig. Hal itu dikarenakan Puig yang sering absen di Paddock GP dikarenakan masalah kesehatan. Mendengar hal itu, Livio Suppo pun memberikan tanggapannya. Saya tidak tahu dari mana berita ini berasal. Insinyur Honda selalu orang Jepang. Setidaknya mereka memperkenalkan ahli-ahli dari negara lain di sisi teknis, tetapi itu pun hanya karena ada elektronik unik ini. Dengan orang Italia yang menurut saya sangat membantu dalam memahami perangkat lunak Magneti Marelli. Selain itu, pekerjaan engineering dilakukan di Jepang oleh orang Jepang, ucap Suppo. Dikutip dari Speedweek, terpuruknya di MotoGP 2020 dan 2021, pabrikan Honda bisa mendapatkan keistimewaan dan turun menjadi tim konsesi. Secara khusus, menjadi tim konsesi memungkinkan memiliki lebih banyak penggunaan mesin, lebih banyak tes dan kemungkinan pengembangan. Keistimewaan ini diberikan kepada tim-tim yang melakukan debut mereka, atau yang di musim sebelumnya tidak berhasil mencapai hasil yang baik. Namun secara teori konsesi ini harusnya diberikan kepada Honda setelah musim buruk di tahun 2020. Di sisi lain, karena pandemi COVID-19, Dorna, MSMA, dan IRTA telah memutuskan dengan kesepakatan bersama
untuk menghilangkan penurunan peringkat menjadi tim konsesi setidaknya untuk tahun 2021. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.